Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali berada bersama Anda, berkumpul bersama orang-orang yang Anda kasihi tentunya. Dan renungan malam menemani malam Anda. Kali ini dengan tema Standar Kualitas Batin. Dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya, Yohana Ibrahim. Saudara, apakah kita dapat mengetahui sejauh mana kita sudah serupa dengan Yesus atau sejauh mana prestasi dari keadaan pertumbuhan ketidaksempurnaan kita? Mestinya bisa, karena Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Maksudnya, Roh Kudus mengajarkan kebenaran yang terkait dengan hidup kita masing-masing, dan sejauh mana kita telah melakukan kebenaran itu. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Jadi kalau kita mengenal kebenaran, berarti kita mengenal apa yang Allah Bapa kehendaki, yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Apa artinya pengetahuan mengenai kebenaran? Pengetahuan mengenai Tuhan, jika tidak kita peragakan. Kebenaran bukan hanya untuk pengetahuan semata-mata. Kebenaran yang murni pasti mendesak untuk diperagakan. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus menuntun kita. Kalau tidak ada petunjuk sama sekali untuk mengetahui sudah seberapa kita serupa dengan Yesus, maka jika kita tidak serupa, kita tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau hal serupa dengan Yesus bisa kita ketahui dalam hidup kita, namun kita tidak berusaha untuk mengenali dan menggumulinya, maka kita bersalah. Di dalam Wahyu 2 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, "Aku menguji batin." Pernahkah kita mempersoalkan apa ukuran Tuhan Yesus dalam menguji batin? Tentu ukuran atau standarnya adalah diri Yesus sendiri, yaitu apakah orang percaya mengikuti jejaknya dan memiliki kualitas manusia batinnya seperti Dia. Allah adalah Allah yang tertib. Allah memberikan ukuran untuk ciptaannya. Terukur. Allah terukur dalam melakukan suatu tindakan. Walaupun tentu kita tidak bisa mengukur Allah. Kehidupan orang percaya pasti juga memiliki standar. Standar manusia kerajaan Allah atau standar anak Allah. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa suatu hari nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai yang ke-10. Hal ini menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa Yesuslah yang akan menghakimi kita, karena Yesus telah mati di kayu salib, menebus kita dan memiliki kita. Dia berhak menghakimi kita. Dia sudah lulus sebagai manusia yang sempurna. Dia memang seperti dirinya menjadi standar atau ukuran. Yang pasti akan dipersoalkan adalah apakah kita mengikuti Dia atau mengikuti jejaknya atau meneladani hidupnya. Yesus menguji batin. Artinya, Yesus memeriksa apakah kita memiliki keadaan batin seperti dirinya. Dan ketika setiap orang percaya menghadap tahta pengadilan Kristus, kita tidak bisa berkata, "Saya tidak bisa seperti Engkau, Yesus, sebab Engkau berbeda dengan manusia pada umumnya." Ibrani 2 ayat yang ke-17 mengatakan, "Dalam segala hal telah disamakan
Jadi tidak ada orang yang nanti bisa beralasan tidak bisa ikut Yesus, tidak bisa meneladani Yesus, karena Tuhan Yesus manusia istimewa. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Itu berarti kita bisa mengikuti jejaknya. Jangan dipelintir, dinaifkan, disempitkan dengan pengertian yang penting. Jadi Kristen itu berarti mengikuti Yesus. Bukan. Ikut Yesus berarti mengikuti jejaknya. Berpikir seperti Yesus berpikir. Terkait dengan hal ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita selalu mengalami pembaruan pikiran. Agar kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Hal ini sebenarnya sama maksudnya dengan mengetahui bahwa kita sudah memiliki pikiran, perasaan Kristus, atau belum. Mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tentu, melalui proses. Maka Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 mengatakan bahwa Yesus belajar taat dari apa yang dideritanya. Ada proses perjuangan, pergumulan sampai ia mencapai kesempurnaan dan menjadi pokok keselamatan. Artinya, menjadi teladan. Contoh yang harus dipatuhi. Agar proses ini berlangsung dengan baik, harus ada mekanismenya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Kalau dalam teks aslinya, kata ibadah ini latreia. Kata kerjanya latreo, artinya pelayanan. Ini pelayanan yang sungguh, yang benar. Jadi bukan aktif dalam kegiatan gereja menjadi aktivis atau pendeta. Kita baru bisa dikatakan melayani apabila kita tidak menyisakan apapun yang kita miliki dan mempersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mempunyai komitmen untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Dan setelah itu kita bisa diproses untuk menjadi seperti dengan Dia. Yesus menguji batin, artinya Yesus memeriksa apakah kita memiliki keadaan batin seperti dirinya. Karena itulah standar kualitas batin kita. Selamat menikmati malam Anda menuju kebraduan. Selamat beristirahat dan selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.